Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Alhamdulillah. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah sudah sehat. Nah, hari ini saya dari pagi sudah standby di LBIQ dan masih setia sampai kini. Masih sampai Pak tuh dari pagi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apalagi sih yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan kecuali berusaha terus memanfaatkan detik demi detik yang Allah berikan untuk perbuatan yang bisa mendatangkan ridhonya. Mudah-mudahan nikmat sehat ini, nikmat sempat ini kita manfaatkan terus ibu-ibu bapak sekalian ya, untuk terus memperbanyak amal solih supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini alhamdulillah ya, ini wajah-wajah yang sudah di dengan air wudhu ini jadi cerah semua. Alhamdulillah, bahagia melihatnya ibu. Iya. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang hari ini karena ada yang menghina beliau, ya dunia makin tersentuh oleh nama beliau, dalam arti orang-orang yang kemarin mungkin tidak pernah dengar, tidak pernah peduli, ada yang tergerak hatinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya beliau, sosok beliau. Dan seperti yang sudah lalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan hidayah untuk saudara-saudara kita semuanya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih ya untuk kehadirannya, terkhusus ini untuk kaumku Pak Hamid yang menemani ini, tidak menjadi sendirian nih ya, Pak Zainal yang biasanya juga belum kelihatan nih. Jadi tidak sampai jadi berbesar kepala nih kalau nggak ada Pak Hamid. Wah, saya paling ganteng nih kalau nggak ada Pak Hamid. Tapi kalau ada Pak Hamid berat nih, saingannya berat. Baik ibu sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, selamat datang Bu Des. Ya, saudara kita ini adalah salah seorang dari angkatan awal sekali yang bersama kita belajar, alhamdulillah masih istiqomah, masih tetap menemani kita dalam kegiatan belajar bahasa Arab Qurani. Baik, ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, kita masih di Tanmiyatul Mufrodat. Ya, kita masih di Tanmiyatul Mufrodat. Ini mufrodat kita yang terakhir. Yang terakhir kemarin yang kita sudah kaji. Yang kita kaji mufrodat dari judul pelajaran Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar. Ya. Oke, ini Tanmiyatul Mufrodat kita. Nah, ini coba kita lihat-lihat, ingat-ingat kembali ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Ada yad'una ilal khair, kata al khair yang istimewa ya, kebaikan, lebih baik, paling baik. Ya, kemudian kata berikutnya adalah kata ikhtaro yang ikhtiar, yang berasal dari khair juga. Kalau memilih itu berarti pilihlah kebaikan, pilihlah yang lebih baik, syukur bisa memilih yang terbaik. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, ya, ya'muruna bil ma'ruf. Kalau ya'muruna sudah dulu di pelajaran kita yang ke-7 ada amr, ini ada ma'ruf, ada ma'rifah, ada ma'rifatullah. Nah, kemudian berikutnya di pertemuan kita
Selanjutnya ada kita ya ma'ruf, terkenal. Ya, kemudian berikutnya ta'aruf ya, ta'aruf, ta'arofa yang ada makna saling. Ya, ada saling. Ya, Mengenal. iya. Iya. Berikutnya watan hauna anil mungkar. Watan hauna anil mungkar. Ya, baik. Mohon maaf tadi itu salah masuk mulai. Kita pelajaran kita yang ya al-jaza, pelajaran ke-14. Ibu-ibu Bapak sekalian, ya Bu Des dan yang ya, pelajaran 14 kita akan sampai malam ini dengan tamrinat. Kita akan bahas tamrinatnya. Oke. Baik. Untuk tamrinat kita yang awal ini kita diminta untuk menjodohkan. Tamrinat ini kepentingannya untuk pemantapan kaidah maaf, pemantapan tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini. Jadi kita review kembali kalau tadi itu yang pelajaran di kelas sebelah ya. Kita lihat ya apa mufradat yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita ini. Apa saja? Yang pertama dari kata yajzi. Kata yajzi, kemudian ada kata asa'u. Ya, jaza, yajzi, masuk bahasa Indonesia ada yang serupa, ada jasa, ada yaumul jaza, kemudian jazakum, ini ungkapan. Berikutnya dari kata asa'a, su ya, ada kata asa'a, ada kata su. Nah, kemudian ini ada kata sayyi'ah ya, pada pelajaran kita ada sayyi'ah. Lawan katanya ada ahsanu, ya, asa'u, ahsanu, ahsad, ya, muhsin. Nah, kemudian yang baru ya Ibu Bapak sekalian, di sini kita pada pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk komparatif dan superlatif. Nah, itu dong. Apa ilmu kita dulu? Ilmu kita adalah bentuk sifat yang diawali dengan hamzah, itu mengindikasikan makna komparatif, superlatif, lebih atau paling. Yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah bentuk komparatif superlatif untuk mudzakkar. Pada pelajaran ini kita menemukan untuk yang muannasnya, yaitu kata apa? Kata husna. Kata husna seakar dengan kata hasanah. Hasanah lawannya sayyi'ah. Kata husna. Husna jadi mempunyai makna yang sama dengan ahsan. Mana sama dengan ahsan, penggunaannya yang berbeda, yang satu mudzakkar, yang satu untuk yang muannats. Mudzakkar, satu untuk muannats. Ya, kata berikutnya kita ingat-ingat lagi ada la zulma al yauma. Kalau untuk kata al yauma ini pernah kita pelajari di pelajaran kelima, yaitu di pelajaran Al-Fatihah. Al-Fatihah ada kata beda antara yaum, kemudian yaum berkembang menjadi yaum ad-din yang sama dengan yaumul qiyamah, sama dengan yaumul hisab. Kemudian ada kata al-yauma, ada beda antara yaum dengan al-yauma. Kemudian kata zulma, zulma sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Adalah bentuk masdar. Bahasa Indonesia ada zolim, ada lalim, ada aniaya, dan sebagainya. Nah, berikutnya kata syari'. Kata syari' dan ada kata hisab. Kata hisab ini bahasa Arab. Ya, hisab, yaumul hisab. Ada yaumul hisab. Kemudian berikutnya ada kata syari'. Syari' ini adalah salah satu bentuk sifat. Kita punya beberapa kata yang polanya sama dengan ini. Dulu kita punya rohim, kita punya qarib, kita punya kata kabir, kita punya kata azim, masih di buku 1 ya, buku azim. Kemudian ada kata alim, bentuk-bentuk sifat. Syari' ini untuk mudzakarnya,
Ya, kemudian ada syariah. Syariah untuk muannas. Beda syariah dengan syariah, dia agak serupa tapi beda. Itu dengan shin, ini dengan sin. Syariah, syariah. Nah, yaumul hisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Iya, ini dia. Nah, sekarang kita langsung ke tamrinat. Iya, jadi nggak enak ya, udah semangat-semangat. Ternyata urusan tetangga kita urus ya. Baik. Terima kasih. Ya, apa tamrinat kita? Ini untuk memantapkan penguasaan kosakata yang kita punya, penguasaan mufrodat harus sering digunakan. Memang bahasa itu gunakan atau dia akan hilang. Use it or lose it. Nah, kira-kira gitu kata orang Inggris. Kalau kita tidak gunakan, ya itu akan hilang. Mungkin masih ingat ya, mungkin masih ingat, tapi agak samar-samar atau sering kita bilang, aduh sudah di ujung lidah nih, tapi nggak terucap-ucap karena jarang digunakan. Nah, baik. Mari Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lihat ya sebelah kanan dengan sebelah kiri. Ya. Belum kan ini kita belum ya? Belum, Pak Guru. Kadang-kadang kayak dejavu gitu apa ya istilahnya ya. Karena sering banget ketemu begini jadi kayaknya udah kemarin ya. Tapi bolak-balik situ. Nah, kita yang sebelah kanan Ibu-ibu Bapak sekalian ada ungkapan apa saja di situ? Al-waladus sholih, kemudian al-fasiqu, kemudian al-musyriku, kemudian muhsinu. Iya, baik. Apa pilihannya sebelah kiri? Ya, yazlimun nas. Yahsinu ila Yajzi ibadahu yaumal hisab. Kemudian yuhsinu ila walidayhi yang surun bi amwalihi yaj'alul asnama Iya. Nah, silahkan. Kira-kira pasangan yang cocok. Nomor 1, nomor 3 di kiri, Pak. Nomor 1, nomor 3 di kiri. Apa itu? Al-waladus sholihu yuhsinu ila walidayhi. Iya, oke. Ketemu pasangannya. Berikutnya. Nomor 2 yajlimun nas. Iya, alfas itu yazlimun nas. Kemudian yang ketiga namu. Iya. Kemudian berikutnya Rajul muhsinu Ini yang suruh nasa bi amwali. iya, bagus nih kelihatan. Ini aman nih, kelihatan posisinya aman. Tidak ada yang bertabrakan atau yang berebutan. Enggak. Yang terakhir Al-abdus yarji'un. Iya, baik. Ya, baik. Nah, sekarang tinggal kita coba konfirmasi, kita coba klarifikasi ya. Tinggal kita klarifikasi. Ini maknanya apa kalau itu digabungkan? Iya, Pak. Saya dulu ya, nomor 1. Oke, baik. Silakan. Anak yang soleh senantiasa berbuat baik kepada
kedua orang tuanya. Iya, bagus. Anak yang solih gitu ya? Iya, anak yang solih. Kalau ada padanannya nggak dalam bahasa Indonesia yang solih itu pasangannya? Anak yang baik ya? Anak yang baik. Anak yang baik. Ya. Kemudian? Yusinu senantiasa itu kan mudorik Pak, selalu berbuat baik. Kalau tadi ada yangnya pada ungkapan yang solih apa? Itu landasan pemahamannya? Sifat kayak alif lam ya mungkin dengan bagus. Oke. Bagus ya. Nah, kalau begini kan berasa enaknya tuh belajar bahasa. Enaknya apa gitu? Kita tahu maknanya, pada saat yang sama kita juga tahu landasan kebahasaannya. Itu landasan kebahasaannya. Tapi ini tentu untuk orang-orang yang ingin punya pemahaman ya. Kalau yang asal aja sih enggak gitu. Asal aja enggak. Baik, terima kasih Bu Susi, kelihatan cocok itu maknanya. Yang kedua siapa? Bu Nur Aida, coba dicek kira-kira apa itunya, kendalanya ada suara. Suaranya kecil ya. Nah, terang sekarang, silakan. Al-fasiqu yazribun nasa. Iya. Orang fasik. Ada suara itu tuh ya, ada suara apa, suara mesin atau suara apa gitu. Masih ya Pak Guru? Masih. Nah, sekarang udah bening nih sekarang, tapi suara Ibu belum terdengar. Ya. Nah, kalau ngomong ada lagi. Tapi ya boleh kita itu ya, yang sebisanya. Apa maknanya? Orang yang fasik itu penzolim. Orang fasik penzolimi manusia. Iya. Yang fasik itu manusia bukan? Manusia. Terus yang dizolimi? Terus yang dizolimi apa? Manusia juga? Apa biasanya kita kalau sebagai manusia menyebut manusia gimana? Manusia menyebut manusia gitu. Orang gitu. Orang yang sama apa orang yang lain? Orang yang fasik menjolimi orang lain. Iya. Coba dirasakan itu gimana ya rasanya. Ini soal perasaan sih ya. Kalau soal perasaan kadang-kadang susah untuk mencari kata-kata yang pas ya. Susah untuk mencari kata-kata yang pas untuk menjelaskannya. Bandingkan kalau kita berasa orang fasik menzolimi manusia dengan orang fasik menzolimi orang lain. Kalau di perasaan Bu Nur Aida mana yang lebih enak? Yang kedua, orang fasik menganiaya orang lain. Bagus. Baik, terima kasih ya Bu Nur Aida. Maaf kita mute dulu ya biar berkurang nanti. Yang ketiga. Saya Pak Guru. Silakan. Orang yang berbuat syirik, dia menjadikan patung sebagai Tuhannya. Iya, bagus. Nyaknya dari mana nyaknya? Alihah itu. Ada penandanya di situ nyaknya? Nggak ada. Kalau yang Ibu tahu kalau nyak dalam bahasa Arab apa yang bermaknanya? Hi, itu ya. Bagus. Hi, hu, ha. Kalau digabung ha, hi, hu. Gitu. Cuman ya enaknya aja gitu. Kadang-kadang kita kalau nanya juga kan kebanyakannya. Baik ya.
Baik ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Tadi sudah di al-musyriku. Ya, al-musyriku. Nah, tadi yang bermakna Tuhan tadi yang mana, Bu Ida? Mana suaranya? Diaktifkan dulu. Alihah, Pak Guru. Itu dugaannya tunggal atau jamak itu? Jamak. Bagus. Tunggalnya ingatkah? Ilahi. Iya. Bagus tuh. Tapi nggak usah ada i-nya. Kalau i kan beda ceritanya. La ilaha illallah. Nah, Ilahi gitu, benar. Ilah, ya ilah. Jamaknya alihah. Oh. Jamaknya alihah. Padahal saya ngarang tadi, Pak Guru. Bagus itu. Bagus ya. Bagus ya. Itu. Ada 3 huruf pokok yang terlihat sama, itu sudah jadi modal gitu. Kalau al-asnam, patung. Tuh tunggal apa jamak? Jamak. Tunggalnya ingatkah? Enggak. Nah, Ibu sama kayak tadi tuh. Gunakan ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama itu. Apa hasilnya kalau pakai itu? Ini mirip seperti arkan. Nah, mirip seperti af'al gitu. Apa kira-kira 3 huruf dasarnya? Isana. Di sana. Enggak. Enggak tahu, Pak Guru. 3 huruf dasarnya. Ibu coba ini bukan soal pengetahuan ya, ini soal penalaran. Ya, soal penalaran. Ya, diduga-duga aja. Isana. Apa? 3 dasarnya? Isana. Isana. Hurufnya, disebut hurufnya saja. Hurufnya shod, nun, mim. Nah, gitu. Ada shod, ada nun, ada mim. Gitu ya. Ada shod, ada nun, ada mim. Itu nanti itu bacanya itu sonam. Sonam. Tahu sonam? Sonam. Dulu masa saya sekolah itu ada SKJ, Bu. Sonam Tahu Sagara Jasmani. Itu senam ya, bukan sonam ya. Ya. Sonam itu kalau di Batak, Bu Fatimah. Betul, Pak Hamid gitu ya. Itu. Sonam. Sonam. Ya, kali Pak Guru nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Jadi sonam, ada sonam. Ada sonam, jamaknya asnam. Jamaknya asnam. Coba di kamus itu Bu Ida, kamus 2. Ada di Iya, situ Pak. dekat Ibu. Ada, Pak Guru. Coba lihat itu kan ada halaman, ada halaman khusus. Ya. Halaman khusus untuk jamak. Jamak taksir. Wah, keren. Dulu kan pernah belajar ya. Coba itu kan halaman berapa itu? Halaman 18. 130. Itu kan di sebelum halaman pertama di kamus itu katakan itu jamak itu katanya dalam pelajaran ini itu bisa ditemukan pada gitu. Halaman 18. Iya, coba dicek halaman 18. Iya. Ada ya? Sonam jamaknya ada, Pak Guru. Apa? Sonam jamaknya asnam. Nah, itu dia. Ya. Kalau yang tadi yang ilah
ilah jamaknya alihah. Iya, itu. Nanti dilihat-lihat aja, sering-sering dilihat atau sering-sering kita pakai, kita komentari, itu bisa ya, bisa mengingatkan kita. Baik, terima kasih Bu Ida untuk bincang-bincangnya. Yang berikutnya siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk yang keempat? Saya Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Ar-rajulul muhsinu yang suruh nasa bi amwali. Iya, baik. Apa makna yang terpahami? Orang itu berbuat baik, dia menolong orang lain dengan hartanya. Coba diulang sekali lagi. Orang yang berbuat baik, menolong orang lain dengan hartanya. Iya, baik. Ide berbuatnya dari mana? Al-muhsinin, Pak Guru. Yang berbuat baik. Itu bisa diringkas nggak? Biar mungkin ada pemahaman lain, itu bisa diringkas nggak? Pada ungkapan orang yang berbuat baik, kira-kira mana yang bisa kita tidak pakai dulu? Di berbuat baiknya aja kali dipakai kali, Pak Guru. Bagaimana jadinya? Berbuat baik. Ar-rajulnya gimana? Iya, enggak. Orang itu menolong orang lain dengan hartanya. Iya, bagus. Ada ide itunya dari mana, Ibu? Itu alif lam gitu kali, Pak Guru. Wah, keren. Tinggi banget dah ilmunya. Itu udah tinggi banget itu ya. Itu saya baru dapat itu ya dari Bu Fatimah. Itunya dari alif lam. Coba jangan dipakai dulu ya. Coba jangan dipakai dulu. Ilmunya ketinggian. Orang menolong orang lain dengan hartanya. Kalau al-muhsinnya apa jadinya? Orang lain. Berbuat baik tadi, Pak Guru. Ya, kita coba ringkas. Orang lain. Orang yang berbuat baik. Kita coba ringkas. Oh, nggak usah. Orang berbuat baik. Kita coba ringkas. Nggak apa-apa sih. Ibu Bapak, yang lain ada nggak yang bisa lebih ringkas gitu? Orang baik. Orang baik aja langsung. Orang baik. Berbuatnya dihilangkan. Boleh. Boleh. Orang baik. Selalu. Orang baik. Nah, gitu. Orang baik. Atau kalau itu sifat orang yang baik. Bisa. Orang yang baik. Gitu. Menolong. Orang yang baik. Karena ini kalau sudah menjadi sifat ya, kalau sudah menjadi sifat kan ini ya, bisa terasa bedanya nggak orang baik dengan orang yang berbuat baik? Beda. Mana yang lebih kuat mengesankan bahwa itu adalah sifat? Baik. Orang baik. Ya. Orang baik itu berarti sudah menjadi karakter kalau orang yang baik gitu. Tapi kalau orang yang berbuat baik, itu berarti kan berkaitan dengan apa yang dia lakukan. Belum menjadi sifat, belum menjadi karakternya. Gitu. Ini pilihan-pilihan kata itu bisa kita lihat dari kelumrahan ide yang bisa kita pahami. Oke, coba dipakai Bu Fatimah. Orang yang baik menolong dengan hartanya. Menolong siapa? Menolong orang lain dengan hartanya. Iya, bagus.
Mana yang bermakna dengan hartanya? Bi amwali. Itu ada berapa kata? 3. Yang pertama, Bi yang kedua, amwal yang ketiga. hi. Oke, bagus. Amwal itu seingat ibu nih, yang ibu ingat aja. Itu tunggal atau jamak? Jamak. Tunggalnya? Nah, nanya Bu Ida lagi. Silakan Bu Ida, daftar jamak yang tadi Bu Ida. Ya, betul. Cari dulu. Bukannya mal apa ya? Iya, bagus. Sudah ketemu Bu Ida malnya? Oh iya, iya. Enggak, belum ketemu. Ya udah Pak. Sama itu seperti jawaban siapa tadi? Bu Yayu ya? Bu Sisi. Bu Susi mal ya, jamaknya Iya. amwal. Oke, bagus. Kalau kita mengatakan mal, ada kelihatan 3 huruf yang sama. Ada Pak Guru. Mal, amwal. Mal, amwal. Oke, bagus. Ya, kita lanjutkan Ibu-ibu. Kecuali kalau ada komentar, pertanyaan, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan dengan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu. Iya, Bu, silakan. Siapa berikutnya yang terakhir? Coba ya Pak. Silakan. Oke. Al-abdu ta'ibu yarji'u ilallah. Iya. Hamba yang taat kembali kepada Allah. Iya, bagus. Mana yang bermakna taat? At-ta'ib. Taat itu kira-kira dari bahasa Arab apa itu produk lokal bahasa Indonesia? Produk bahasa Indonesia, Pak. Produk bahasa Indonesia ya. Bagus nih bahasa Indonesia bagus ya. Bagus ya. Oke. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain gimana? Hamba yang bertobat, Pak. Kok gitu larinya Bu Susi cepat banget. Tadi tuh produk lokal apa impor tuh? Impor Pak, impor kayaknya. Impor Pak, impor. Taat. Toat. Gitu. Kalau bahasa Indonesia itu apa tuh? Patuh ya. Patuh. Ada patuh gitu. Nah, kalau itu kebayang nggak kira-kira kalau taat itu huruf Arabnya apa aja tuh? To, ain, kayaknya Pak. Ta. Iya. Ada 3 yang sama di sini? Tidak ada. Ah, itu. Ada. Itu taba. Oh. Tabah. Yang lain apa? Yang dipahami dari kata at-taib? Taubat, Pak. Taubat. Iya. Taubat. Ini bentuk Hamba berapa? yang bertobat. Bentuk 4. Bentuk 4. Bentuk 4 ya. Bentuk 4. Bentuk 4. Oke. Ini di mana kita belajar dulu ya? Pak, itu nomor 1, nomor 4, dan nomor 5 itu sama Pak polanya ya? Ya, sama ya. Ya, ini kalau dari segi bentuk ya, kalau dari segi bentuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ada sifat semua di situ. Iya, betul. Ya, cuma sifat semua, cuma ini yang 1, 2, 4 polanya sama, sedangkan yang 3 dengan maaf 1, 2, 4 sama, 3 dengan kok gitu saya ngitungnya 1, 2, 5 gitu ya. 1, 2, 5 sama, 3 dan 4 sama. 3, 4 sama. Ya, bentuk sifat diawali dengan mim. Apa yang teringat? Oh iya, mau awalnya. Apa mau yang teringat mau kalau bentuk 4 diawali dengan mim?
Banyak. Banyak. Bentuk. Apanya yang banyak? Apa yang banyak? Orang yang baik. Apa banyak Orang. duitnya? Apa banyak Pelakunya, anaknya? Pak. Hah? Pelakunya. Orang-orang. Bukan. Istriku pakai waw. Bukan. Kalau ini bentuk 4 diawali dengan mim itu memang ada banyak apanya. Di Madinnya banyak, lebih dari iya, 3. Pak. Gitu. Dari 3. Lamaan libur Pak Guru. kan bukan belajarnya kan bukan di sini aja belajarnya kan ya. Yang lain kan tetap lanjut kan, yang lain tetap lanjut gitu. Oke, baik. Oke, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian. Kita lihat yang tadi ya, yang tadi sudah kita prediksi dari segi makna. Nah, kelihatannya cocok ya, dari segi makna cocok. Oke. Iya, oke, seperti yang tadi sudah bisa terprediksi cocok ini. Alhamdulillah ya. Nah, dengan penambahan ilmu ya, penguatan bentuk 4 ya, kemudian ada tunggal dan ada yang jamak. Dan itu sudah muncul tadi seperti dari Pak Hamid, muncul dari komentarnya sudah sudah menjadi pemahaman dasar kalau bentuk 2 ada makna ini gitu ya, mudhari ada makna ini. Oke. Ada pertanyaan ibu-ibu? Apa sekalian sebelum kita lanjut ke latihan berikutnya? Enggak ada, Pak Guru. Iya, baik ya. Kita lanjutkan berikutnya. Latihan kita berikutnya baca dan pahami sambil memperhatikan kata mabni lil majhul. Istilah mabni lil majhul kalau dalam bahasa Indonesia seperti bentuk apa? Pasif. Pasif. Iya. Mabni lil majhul dalam bahasa Arab lawannya apa? Istilah mabni lil majhul? Mabni bil maklum. Iya, bagus. Mabni lil maklum. Tuh. Mabni lil majhul dalam bahasa Arab biasanya digunakan ketika apa? Tidak ada pelaku. Tidak ada pelaku. Bukan tidak ada pelaku. Pelakunya sudah jelas sebenarnya. Bukan tidak ada pelaku. Tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan. Ya. Tidak disebutkan itu karena apa? Bisa jadi karena tidak ada memang. Atau tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja tanpa diketahui. Atau karena sudah saking jelasnya tidak usah disebutkan. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya lihat memang karakternya kadang-kadang muncul, pelakunya kadang-kadang tidak. Tapi memang beda maksudnya kalau dimunculkan dengan tidak dimunculkan. Itulah bahasa, beda ya. Pilihan-pilihan itu masing-masing ada dasar pikirannya. Ayo kita baca sama-sama ya, ibu-ibu, bapak sekalian, sambil kita pahami, resapi maknanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Baik. Membaca Al-Quran itu ibu-ibu bapak sekalian nanti bersamaan dengan kemajuan kita dalam belajar, ibu-ibu akan merasakan bahwa membaca bahasa Arab Al-Quran dengan bukan Al-Quran itu beda.
Beda gitu. Beda. Dan saya tidak tahu ya, bukan karena saya lebih banyak bukan karena saya lebih banyak mengajar bahasa Arab Qurani daripada bahasa Arab biasa, tapi memang berasa lebih nikmat tuh membaca Al-Qur'an itu. Karena idenya, gagasannya itu memang bukan hal-hal ini ya, disampaikan dengan cara yang memang luar biasa, agak susah sih untuk kita ceritakan. Sama aja Ibu Bapak sekalian, misalnya kalau dengar ya, misalkan ya, ada yang suka itu ya, sebagai contoh Rocky Gerung, ada nggak yang suka Rocky Gerung di sini? Rocky Gerung. Coba kalau dengar dia bicara kan beda aja kan. Kalau Rocky Gerung ngomong dengan Denny Sregar kan beda kan kalau rasa gitu. Masing-masing orang berbeda. Atau juga antar para ini aja misalnya, antar para guru kita misalnya. Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad gitu ya. Ada yang kita rasakan lebih enak di hati, lebih nyaman di hati, lebih pas di hati kalau kita dengarkan beliau sedang bicara. Begitu juga hanya kalau dalam Al-Quran. Ini Al-Quran, kalamullah dengan bahasa Arab biasa yang bukan kalamullah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia misalnya, bahasa Indonesia. Ibu-ibu, Bapak sekalian, misalnya pengalaman saya ya, ketika membaca kitab berbahasa Arab dengan terjemahannya, itu lebih enak bahasa Arabnya yang kita baca daripada terjemahannya. Ya, terjemahannya bingung. Lebih enak baca bahasa Arabnya daripada terjemahannya. Karena itu, Ibu Bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua istiqomah, pokoknya terus belajar sampai kita ngerti bahasa Arab Al-Quran ini. Ya, ngerti terus. Beda gitu, beda. Walaupun kita bisa ya, sekali lagi, walaupun kita bisa dapat pemahaman dari terjemahan, beda dengan kalau kita bisa secara mandiri bisa memahami ayat itu. Walaupun kadang-kadang kan agak sulit ya untuk menceritakan tentang rasa ya, menceritakan tentang rasa. Sama aja kalau ibu-ibu bapak sekalian nanya itu gimana sih? Itu Bu Ida ya, orang-orang Lombok kok kalau makan nggak pedes itu kok berasa nggak makan tuh. Sementara saya kalau kita kan kebanyakan orang kalau makan pedes sudah mulai merasa terancam tuh. Ini kan soal rasa. Baik, ibu-ibu sudah ketemu ada yang belum terpahami? Aman ya untuk yang pertama ya? Aman ya. Baik. Yang kedua bagaimana yang kedua? Az-Zumar. Az-Zumar. Aman. Itu aman. Iya, baik. Pokoknya ibu-ibu bapak sekalian ini benar, nanti ibu bapak sekalian lah yang akan membuktikan langsung bahwa beda loh baca Al-Quran kalau kita paham maksudnya. Ada sebuah kenikmatan, kebahagiaan sendiri yang nggak bisa cerita kalau orang tuh nggak belajar atau nggak memahami seperti yang kita dapat. Oke. Yang terakhir Al-Qasas 84. Yuza. Ada nih, manja abil hasanati falahu khairum minha wa manja abi sayyiati falayu. Kayaknya ini ya. Salah, betul itu. Yujza dengan yajzi itu maknanya sama. Bedanya yajzi itu bahasa kita tadi itu maklum, yujza itu majhul. Iya. Ya, oke ya. Bisa terpahami ya pesannya, ide, gagasannya ibu-ibu, Bapak sekalian? Oke, baik. Nah, tinggal ini nih sekarang pendalaman. Siapa yang mau berbagi dulu? Tadi kan yang sudah ambil bagian Bu Susi sudah, Bu Fatimah sudah, Bu Mute sudah,
Saya nggak sebut yang belum ya, tapi ya mudah-mudahan. Oh, maksudnya saya berarti gitu. Saya Pak Guru. Oh iya, kan nggak enak ya. Orang tua diminta-minta, disuruh-suruh kan nggak enak. Mudah-mudahan nih terketuk hatinya. Ya silakan Pak Hamid. Ya, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Sampai situ dulu. Allah akan membalas mereka, yajziyahum ahsana, lebih baik. Allah akan membalas mereka dengan yang lebih baik. Ma'amilu, apa yang sudah mereka lakukan. Wa yazidahum, dan dia akan menambah mereka min fadlih, dari kemuliaannya. Jadi kalau saya ulang, Allah akan membalasi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang sudah mereka lakukan, bahkan akan menambah akan menambah mereka dengan kemuliaannya, akan menambah kemuliaan dari sisinya. Kira-kira gitu Pak Guru? Oke, iya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang bagi mereka yang dikehendakinya, bagi mereka yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Iya, bagus. Ya. Ketika Pak Hamid mengatakan dikehendakinya, nah, gitu tuh. Apa itunya yang melahirkan inspirasi untuk mengatakan dikehendakinya, gitu? Jadi ada mayyasha'u. Mayyasha'u itu orang-orang yang Allah kehendaki. Ya-nya kan dia, yaitu ya. Jadi mayyasha'u itu pengertiannya orang yang Allah kehendaki. Nah, dalam bahasa kita mungkin bisa juga diartikan orang yang dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Yang ketika mengatakan dikehendaki, kira-kira makna di-nya di situ apa? Makna di-nya? Apa bermakna pasif atau bukan? Ya berarti maknanya kalau apa yang saya artikan tadi itu memang jadinya pasif, tapi juga bisa juga kalau dengan kata-kata yang berbeda, siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Dia kehendaki, bisa kayak gitu. Dianya siapa di sini yang Pak Hamid pahami? Dianya kembali ke Allah, bukan kepada orang tersebut ya. Allahu yarzuqu may yasha. Jadi Allah akan memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, yang Dia kehendaki. Ya, artinya yang berkehendak itu, berkehendak kalau bahasa kita apa? Berkehendak itu mau. Jadi yang mau itu bukan ini ya, bukan orang itu ya. Allah. Orang yang orang itu. Kalau kita pernah diskusi ini sebelumnya kalau nggak salah. Jadi yang dekat dengan Yasha itu adalah man ya. Bukan Allah yang lebih jauh ya. Allah lebih jauh. Jadi kalau mannya yang Yasha berarti bisa juga Yashanya itu terhadap man ya. Iya.
Ya. Jadi kita caranya ini Al-Qur'an itulah Al-Qur'an itu kan bisa berbeda boleh, tapi kita perlu untuk menegaskan bahwa yasha, kemauan, keinginan, kehendak itu dekat sekali dengan man. Ya. Jadi kalau kita katakanlah bahwa sukses gitu. Sukses itu dekat sekali dengan man dalam pengertian apa? Dalam pengertian mannya itu mau sukses apa tidak, mau bisa apa tidak. Nanti itu akan terlihat gitu ya. Itu yang akan terlihat. Karena itu ibu-ibu bapak sekalian, kita pernah diskusi juga. Yasha ini ya masih ingat madinnya apa? Masih ingat madinnya? Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Qur'an gitu, kalau menggunakan kata sya'a itu ungkapan, di balik ungkapan itu menyiratkan makna keyakinan atau makna keraguan. Keyakinan. Ya, berarti orang itu harus yakin gitu. Kalau misalnya bisa nih, yakinlah itu bisa gitu. Itu dulu. Ya, bahkan motivator sekarang itu kan itu dulu kita ingat, you can if you say I can. Nah, karena gimana gitu, you can gitu. Kan kita dulu tuh sampai orang-orang barat, ibu-ibu bapak sekalian, dia tuh nggak ingat ada Tuhan. Orang ateis lah, kalau barat kan belum tentu kan. Misalnya orang Amerika banyak juga kan yang Muslim, Inggris juga gitu. Tapi dalam pengertian sampai orang ateis itu bisa sukses dengan kemauan mereka dengan melupakan Tuhan. Nah, kalau kita ibu-ibu bapak sekalian, kita itu cenderungnya ke yang jauh dulu gitu. Ya, jadi yang berkehendak untuk itu adalah ke ini. Allah dulu lah, kitanya itu baru belakangan gitu. Sehingga sering kita berkata bahwa sering ya atau ini di alam bawah sadar kita gitu. Belum berusaha apa-apa lalu kita bilang ya terserah Allah lah nanti gitu. Misalnya, Pak, helmnya dipakai. Nah, terserah Allah aja nanti kalau memang ditakdirkan kecelakaan ya kecelakaan. Enggak, kalau pakai ini ya ilmu bahasa ini mani dekat dengan yasha. Kalau mau selamat di dalam perjalanan, kita dulu yakinkan dulu kita udah berusaha untuk selamat gitu. Tapi gitu ya, hakikatnya akan terlaksana atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu. Besok katanya saya jawab gitu kan. Besok saya jawab. Lalu diingatkan oleh Allah. Tuh, kenapa? Karena beliau kan sudah berdasarkan pengalaman empiris itu. Kalau ada persoalan yang penting, mendesak, genting, itu wahyu turun. Nah, ini kok ada persoalan ini kok nggak turun-turun kan begitu. Untuk mengatakan bahwa walaupun menurut pengamatan kita, kalau ini kita kerjakan ini akan sukses, ingat ada Allah yang menjadi awal dari segalanya. Tapi saya lebih secara pemahaman saya lebih enak kalau ini tidak dimaknai pasif. Tapi aktif gitu, supaya mendorong kita sebagai umat Islam dan sebagai orang yang memahami itu untuk aktif di dalam mengusahakan kebaikan tanpa melupakan bahwa itu tergantung kepada kehendak Allah gitu. Jadi kalimatnya bagaimana, Pak? Coba Pak Hamid, insya Allah Pak Hamid paham apa yang kita saya coba lagi Pak Guru ya. Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan memberikan rezeki pada orang yang berkehendak tanpa hisab. Mungkin berkehendak di situ bisa juga berusaha ya. Iya, jadi kehendak yang tadi kita mengatakan bahwa sya'a yasha'u itu adalah ekspresi dari keyakinan, artinya ada makna kesungguhan di situ. Usaha yang keinginan yang dibarengi dengan usaha nyata. Ini belum sampai ke tafsir ya, belum sampai ke tafsir nanti akan ada penjelasannya. Tapi berdasarkan karakter bahasa, Kalau kita lihat ya dalam bahasa Arab,
kalau sesuatu terjadi tanpa bagian dari usaha kita, ya, usaha kita, atau ada usaha kita tapi minim, itu iznillah, biiznillah. Nah, itu biiznillah. Dengan izin Allah kalau begitu. Seperti apa yang kita dapatkan misalnya Nabi Isa itu menghidupkan yang mati, itu dikunci itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Gitu ya. Ya, mengusap begitu ya, mengusap itu kan bagian kecil gitu. Selebihnya Allah yang kekuasaan Allah yang bekerja. Tapi kalau yang insya Allah itu sebaliknya gitu. Secara hitung-hitungan manusiawi tentu ya, bukan secara hitungan hakikat. Kita itu usaha kita itu maksimal gitu. Usaha kita maksimal, yang akan menentukan kesuksesan adalah keinginan Allah. Gitu. Izin tanya Pak. Silakan Bu. Kalau kaitannya sama mayyasha'u itu man-nya diartikan siapapun boleh nggak Pak? Boleh. Jadi boleh. dan Allah akan memberikan rizki kepada tentunya kepada siapapun yang berusaha atau yang berkehendak. Bisa Pak ya? Bisa. Nah, kalau dikunci dengan pun ya, sehingga tidak kesan itu sebagai kalimat atau sebagai kata tanya gitu, bisa. Ada yang lain? Ini kalau pengertian secara umum ya kembali seperti yang sebelumnya Pak Guru ya. Iya, umum begitu. Selalu kembalinya ke Allah bukan ke man-nya itu ya. Betul. Jadi kalau sekali baca gitu di dalam paradigma kita itu masih selalu ke Allah. Jadi satu waktu nanti mungkin ada paradigma yang akan berubah gitu ya Pak Guru ya. Iya, kita betul, terus menerus ini ya. Betul. Nah, kita di Indonesia kalau kita kaitkan ya, artinya kan ini kita tentu terpengaruh oleh pemahaman yang pernah kita dapatkan dari guru dan sebagainya. Pemahaman itu memang corak cara memahami yang tadi, yang pertama Bapak sampaikan itu dominan ke arah yang kalau dalam ini akidah di Indonesia kan Asy'ari gitu, Asy'ari. Asy'ariyah karakternya begitu karena ada tasawufnya masuk di situ keyakinannya. Tapi kalau yang pertama ini ya, ini punya kecenderungan ke arah kalau Ibu Bapak pernah dengar itu Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, artinya yang rasional, aliran dalam Islam yang memberikan peranan penting terhadap kekuatan manusia di dalam berusaha dan berpikir. Karena kan ada istilahnya fatalisme, ada fatalisme dan itu ya, ada yang sesuai dengan. Kalau itu kita ambil dua-duanya kalau kita ya. Jadi untuk skala yang dekat itu oranglah yang gitu ya. Skala dekatnya orangnya lah harus berinisiatif, harus aktif dan harus memulai. Gitu. Karena itu kan innamal a'malu binniyat kita gitu ya. Niat kita di situ yang akan menjadi penentu ya. Niat itu yang menjadi penentu awal. Sudah berniat baik saja udah dicatat sebagai kebaikan. Ya, bisa ya dipahami ilustrasinya. Sehingga nanti ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada orang yang berpahaman berbeda nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Kita tidak tolak itu bahwa itu dikehendaki oleh Allah. Ya, kita terima. Cuman yang kita lakukan di sini adalah mencoba untuk memberikan dorongan supaya ada inisiatif dan keaktifan dari manusia itu. Untuk kemudian tidak melupakan bahwa semuanya atas kehendak Allah. Ya, baik. Terima kasih Pak Hamid. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya, berikutnya. Berarti sudah nambah ya orang yang sudah ambil bagian. Fatimah sudah, Pak Hamid sudah. Ya, Pak, coba Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Punten pisannya ya. Bu Yayu silakan, mangga. Oh, ya, tidak. Ya, tidak mau, silakan, nggak apa-apa. Siapa? Ya udah. Ayo Bu Yayu, nggak apa-apa. Barengan ya jawabnya tadi kalau gitu. Siapa yang kalau lari lebih cepat? Yang muda apa?
yang Ya, muda. kayaknya Bu Yayu ya. Nanti Bu Yayu yang lebih panjang ya, Bu ya. Yang Al-Qasas ya. Bu Rosidah ini karena beliau ini yang ya. Silakan Bu Rosidah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Az-Zumar ya, Az-Zumar. Terus? Zalika jazaul muhsinin. Demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Iya, bagus. Tadi yang bagian pertama apa? Ibu pahami tadi? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Apa maknanya? Bagi mereka apa yang mereka kehendaki, Pak. Bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia, bagi ya, kalau kata bagi mereka itu kalau diawali dengan kata bagi ya, itu cocok nggak kalau jadi subjek? Agar ya Pak ya? Enggak, bukan itu ininya arah pertanyaannya. Kalau kata bagi ya, cocok nggak dia menjadi subjek kalau dalam bahasa Indonesia? Tidak, Pak. Nah, kalau mereka gimana? Cocok nggak kalau mereka yang jadi subjek? Cocok. Nah, coba Ibu awali dengan mereka, coba. Mereka menghendaki di sisi Tuhannya. Lahum, ya lahum, memaknai lahum. Memaknai lahum, tapi kita awali dengan arti mereka. Mereka menghendaki. Menghendakinya belum, menghendakinya kan nanti di sini. Ya. Mereka apa yang dikehendaki. Oke, bagus. Ya, ininya. Saya yang belum ketemu ininya ya, pakai clue-cluenya. Kita coba Ibu Bapak yang lain ya, coba Ibu Bapak yang lain. Lahum kan tadi sudah dipahami ya, sudah pemahaman yang Bu Rosidah sampaikan. Nah, coba untuk mengindahkan pemahaman kita, mengindah ya supaya indah. Ibu Bapak, lahumnya diawali dengan memaknai makna home-nya dulu yang dikemukakan. Kira-kira jadinya seperti apa? Mereka, terus apa? Mendapat. Oke, bagus tuh. Bagus. Coba gimana jadinya Bu Yayu? Bu Rosidah. Bu Rosidah, ide Bu Rosidah sudah tadi. Oh, sudah. Nah, sekarang kita ingin dengarkan yang dari Bu Yayu. Yang manja bil hasanah. Bukan, belum. Yang tadi, yang lahum. Ya. Yang Bu Rosidah tadi, Pak? Iya, betul. Yang Bu Rosidah tadi. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Iya, oke, bagus. Itu Bu Rosidah bisa dicermati. Bu Rosidah? Ya, Pak. Nah, jadi tadi pernyataan bagi mereka, nah, itu bisa diubah menjadi mereka mendapatkan. Jadi la ini bisa dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan beberapa ini ya, dengan banyak makna gitu ya. Nah, coba kita inventarisir ibu-ibu sekalian yang sudah kita miliki. Bisa bagi, bisa untuk, bisa apa lagi? Kepunyaan. Ya, kepunyaan, miliki. Apalagi? Supaya. Supaya. Kemudian apa lagi? Karena, oke, bagus. Apalagi? Yang hari ini? Agar. Kemudian apa lagi? Mendapatkan. Iya, mendapatkan itu. Nah, ini bagi kita, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita tidak sampai pada telaah ini, nggak akan apa saya bilang itu nggak akan tertangkap di dalam ide kita.
Betul. Oh iya gitu loh. Kalau misalnya selama ini cuma kita dapatkan dari satu orang saja, pokoknya ini. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Insya Allah ini Bu Yayu jadi juru kunci kita. Manja. Baca dulu atau langsung artinya, Pak? Langsung artinya. Boleh, langsung. Barang siapa datang dengan kebaikan, baginya barang siapa datang memperoleh ya. Barang siapa datang dengan kebaikan, baginya lebih baik. Dan barang siapa datang dengan keburukan, membalas buntu. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya lebih baik. Dan barang siapa datang dengan keburukan ya, kejahatan atau keburukan, maka akan dibalas orang-orang yang berbuat mereka yang berbuat keburukan, kecuali apa yang mereka kerjakan ya Pak. Iya. Bagus ya. Baik. Coba ibu-ibu, bapak sekalian masih ingat dulu apa yang kita istilahkan dengan istilah idiom? Ada ingat nggak? Ya. Apa saja yang pernah kita pelajari? Ada shola, yusolli, sholah, ala, shola, yusolli, di, shola, yusolli, fi. Oke, baik. Apalagi? Apalagi kata yang semisal dengan itu yang kita sudah pernah pelajari? Apa? Yusolli. Ya, oke, tadi sudah ya. Shola yusolli bi, shola yusolli ala, shola yusolli fi. Selain itu ada kata apa lagi? Taba, ala, Pak Guru. Nah, betul. Ada taba, yatubu, kemudian ada taba, yatubu, ala. Terus apa lagi? Sudah? Oke, baik. Yang pernah kita pelajari juga ada kata koma dengan koma bi. Ingatkah? Ya. Nah, koma berdiri. Kalau koma bi? Melaksanakan. Iya, betul. Kemudian yang sedang dilupa atau yang belum teringat adalah ini pelajaran kita yang An-Nasr, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah, itu ya. Pelajaran keberapa? Pelajaran ke-10 ya? Ya. Maaf, 9. Coba dilihat pelajaran 9. Di Tanmiyatul Mufradat yang pertama. Ja'a maknanya apa? Datang. Ya. Kemudian kalau diikuti oleh bi, mendatangkan. Gitu. Ya, mendatangkan. Jadi ja'a bil hasanah, mendatangkan kebaikan. Ya. Lalu khairun di sini apa makna khairun di sini? Apakah kebaikan, lebih baik atau paling baik?
Lebih baik. Lebih baik. Nah, dari mana diduga? Min. Iya, bagus. Khairum minha. Gitu. Lebih baik. Ada khairum minha. Lebih baik dari Oke. Baik. Ini nih kan orang yang mendatangkan kebaikan. Apa maknanya mendatangkan kebaikan di sini ya? Ya, mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan. Ini supaya ini bisa jadi maka ini bisa jadi siapapun. Oh, siapapun. Jadi siapapun bisa melahirkan semacam makna jika. Siapapun yang mendatangkan kebaikan, maka dia, nah kayak tadi tuh, kayak lahum tadi ya, diawali dengan makna hum ini banahum. Maka dia mendapatkan yang lebih baik dari kebaikan tersebut. Gitu. Maka kalau baca ayat seperti ini saya tuh senang banget di hati gitu ya. Senang banget di hati. Kenapa saya berdoa sambil doa? Mudah-mudahan saya kalau mengajak, kemudian ajakan diterima, ya belajar bersama memahami Al-Quran ini. Mudah-mudahan ini adalah kebaikan. Ya, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Nah, sehingga Allah akan membalas lebih baik. Sebaliknya, ini tapi ini berbeda ya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati itu. Siapapun gitu ya, kalau mau tadi ya, atau orang ya. Kalau ini kan orang yang melakukan, orang yang mendatangkan kebaikan akan mendapatkan yang lebih baik dari kebaikan itu. Nah, orang yang melakukan keburukan tidak akan dibalas. Tuh, ini dicuekin nih tadi nih, Oman nih. Tidak akan dibalas. Siapa yang tidak dibalas? Alladzina amilus sayyi'at. Orang-orang yang telah melakukan keburukan. Nah, coba lihat ini ya, terakhir. Kanu ya'malun. Apa? Bentuk berapa nih kanu? Kanu bukan banyak berarti ya, karena kanu bentuk berapa ini? Bentuk satu. Bentuk satu. Ada makna apa di situ? Telah. Kemudian ya'malun bentuk berapa? Dua. Bentuk dua. Apa maknanya kalau begitu? Kalau lihat kanunya telah. Kalau lihat ya'malunya bukan. Itu sama dengan qad qomati itu loh Pak, kalau tidak salah. Baik. Yang lain gimana? Yang lain pemahamannya? Pasti akan. Pasti akan itu. Pasti akan. Pastinya di kanu ya? Iya. Nah, kalau dia malunya gimana? Akan mulai. Bentuk apa ini ya malun? Mereka akan. Nah, ada makna apa? Akan. Selain akan ada makna apa lagi? Biasa, selalu. Biasa. Nah, ada makna biasa juga. Jadi ini bisa biasa mengerjakan. Kapan? Dulu. Gitu. Yang biasa mereka lakukan. Sama kayak ini. Pak Hamid gitu. Biasa enggak belajar sambil bikin catatan-catatan kecil? Saya dulu biasa mengerjakan. Dulu gitu. Ya dulu tuh. Saya ini apa namanya? Dulu dalam belajar bahasa Inggris ada itu I used to gitu. Ya, used to. Nah, sekarang enggak lagi gitu. Saya tuh bisa paham maksudnya I used to itu setelah ada ini kanu ya'malu. Jadi dulu ini orang-orang yang berbuat baik ini dulu gitu, dulu tapi di dunia berarti konteksnya karena ini kan balasan di akhirat. Dulu mereka biasa, ya, dulu mereka biasa. Ada makna apa, ibu-ibu bapak sekalian? Kita berharap ini nih ada motivasinya untuk kita bahwa kalau kita tidak menjadikan keburukan sebagai kebiasaan, insya Allah kita akan selamat.
Artinya kita optimis. Karena orang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Gitu. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat buruk. Tetapi orang buruk adalah yang biasa melakukan keburukan. Nah, kita hindari itu. Ya, kita hindari jangan sampai keburukan itu menjadi kebiasaan kita di dunia ini. Nah, karena itu akan nanti mendapat golongan nih ja'abis sayyi'ah. Tanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan kanu ya'maluna itu hanya contoh kata, Pak ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Bapak Yustu itu yang penting itu ada madi diikuti oleh mudhorik gitu ya, Pak? Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kata kuncinya sih kana ini untuk ayusnya itu, kana ini. Oh. Misalnya dulu saya belajar sungguh-sungguh misalnya. Apa? Atau ini ungkapannya dulu saya biasa membaca Al-Qur'an. Kira-kira gimana? Saya membaca tuh ikro ya, berarti ya akro, jangan ikro nanti betul 5. Ini aja Pak kanu ya. Ingat, saya, jangan mereka. Kalau saya berarti mana ya? Apa cirinya kalau saya di Madin? Di Madin itu tuh kan ujungnya. Iya, betul. Berarti kuntu. Kuntu ya. Kuntu ya yaqra'u. Aqra'u kan saya yang baca. Ya. Kuntu aqra'u. Gitu. Nanti di buku kita ya, di pelajaran kita kira-kira pelajaran ke-25 nanti ya. Pelajaran 25 nanti akan ada cerita tentang turunnya Al-Qur'an. Di antara isi ceritanya adalah dulu Nabi Muhammad biasa beribadah menyendiri gitu. Jadi kita akan temukan itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita di dalam kebaikan ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi itu saya bilangkan. Ya mudah-mudahan nih Ibu Bapak nih istiqomah nih. Kenapa? Karena apa? Saya kok kayaknya kepingin banget Ibu Bapak istiqomah karena saya jujur mengatakan bahwa di dalam istiqomah Ibu Bapak sekalian ada kebahagiaan saya, itu masalahnya. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian istiqomah, saya kan jadi ada teman ngobrol nih, ngobrolin yang baik gitu. Itu bahagia saya. Mudah-mudahan nih Ibu Bapak ya sehat walafiat, terus semangat gitu sehingga kita terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan bersama. Itu ya Ibu-ibu Bapak sekalian kajian kita ya untuk malam ini, kecuali kalau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, pertanyaan, komentar dan sebagainya. Mengingatkan aja Pak, bukunya ditandai untuk teman-teman. Iya. Karena itu maaf. Pak, jangan maaf ya. Baik. Tanggal sama muhajirinnya. Baik. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu-ibu Bapak sekalian, Bu Fatimah, Bu Hamid, Bu Roshidah, Bu Nuraida, ya, Bu Mute, Bu Yurlis. Nggak jadi halal-bihalal nih Pak. Bu Yayu, kan nunggu itu apa itu dari Bu Fatimah bisnisnya lancar kan waktu itu udah kita kasih kode tuh ya, Bu Susi, Bu Ida, Bu Des ya baru bergabung, Bu Siti Salama yang sedang rame. Nah kemudian ada Bu Asmani ya, Ibu Asmani, mudah-mudahan semua sehat ya. Saya nanti akan ada di ini ya Ibu-ibu Bapak sekalian di LBIK tanggal berapa tuh ya? Setelah tanggal 11 ya, tanggal berapa berikutnya? 11 itu Sabtu, Pak. 11 ya, Sabtu, terus tanggal 20 kalau nggak salah ya. Nanti coba kita lihat lagi ya jadwalnya. 10 Senin. Kalau Sabtu itu ya Sabtu 11 Mei. 20-nya Senin, Pak. Tanggal Senin ya, tanggal 20 ya? Iya. Iya, nanti lihat Rabunya nanti mudah-mudahan hari Rabunya. 22.
Dua-dua, nah bagus. Hari ulang tahunnya Jakarta. Dua. Oh, dua-dua ada di APIK, Pak ya? Iya, Nggak insya tanggal Allah. 11 aja Pak Guru. Hari Sabtu katanya, hari tanggal 11 hari Sabtu. 11 saya nggak bisa, ada ini, ada Ya, hari Sabtu. Oh ya, saya juga nggak bisa, yang udah ada pergi. Ya, nanti kalau ada, mungkin kita bisa belajar offline ya, yang alternatif dekat ke rumah Bu Susi. Tip. Siapa tahu Bu Mute juga bisa bergabung kali ini. Siapin baksonya lagi, Bu. Siap. Baik, pamit ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Pak Guru. Ya. Terima kasih, Pak.